Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya baru saja memantau timeline dari Twitter saya dan ya inilah contoh dari perkembangan zaman. Media sosial ini salah satunya. Memudahkan kita untuk bisa melakukan banyak hal dan mengetahui banyak hal di luar sana. Nah, tapi saya juga menyadari bahwa media sosial ini juga suka dimanfaatkan untuk syiar agama. Bagaimana sebenarnya Islam memandang media sosial ini? Ataukah justru malah dianggap ini sebagai riya? Saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang mengenai fenomena ini dengan Bapak Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah Hati. Syiar akhir-akhir ini banyak dilakukan di media sosial. Tujuannya tentu saja untuk mengembangkan ajaran agama Islam dan berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan. Namun yang menjadi permasalahan, syiar tersebut dilakukan di media sosial dan menimbulkan pikiran riya. Lantas, bagaimanakah Islam menanggapi fenomena media sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waduh luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Kiai ini sudah berkenan untuk menyambut saya nih hari ini. Saya juga terima kasih Mas Adrian bisa tahu rumah saya yang jauh dari perkotaan. Oh enggak juga. Ini ngomong nih sarapan pagi nih, pisang goreng, kopi. Waduh. Kalau biasanya kalau ketemu ada makanan yang jarang-jarang saya ketemu tuh saya foto dulu nih. Iya, gitu. silakan. Ini loh Pak, Iya. kan belakangan ini marak penggunaan yang namanya media sosial. Iya. Nah, media sosial bahkan saya juga sering tapi belajar agama, dengerin syiar-syiar ini via media sosial. Saya tapi kepengen tahu pandangan dari Pak Said. Bagaimana sih sebenarnya Islam memandang perkembangan media sosial ini? Media sosial itu sebuah alat ya, sarana yang bisa digunakan untuk kebaikan atau juga untuk kebatilan. Betul. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka itu sangat dipuji atau dianggap baik dari kacamata agama. Tapi kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, juga akan dinilai tidak baik menurut pandangan agama. Seperti dakwah, mengajak orang agar kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah, atau menyebarkan kesuksesan Islam di masa lalu, atau menceritakan sejarah para nabi wa rasul, itu kan baik sekali. Jadi nggak apa-apa ya? Ya jelas baik sekali. Tapi sebaliknya kalau untuk menggunjing, menfitnah, menyebarkan hal-hal yang tidak layak, yang menyebabkan masyarakat terpengaruh hal yang negatif, ya itu tidak baik. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan akan adanya perkembangan zaman Pak Said. Tapi apakah dalam Al-Quran juga sudah diprediksi akan adanya perkembangan media sosial seperti saat ini? Secara eksplisit, secara teks tidak ada. Al-Quran tidak menegaskan nanti akan ada kemajuan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang. Secara eksplisit begitu tidak ada. Tapi beberapa ayat Al-Quran memberikan warning pada kita umat manusia, terutama umat Islam, agar menyikapi berita, isu, gosip itu harus seleksi, harus cross-check. Tidak boleh begitu menerima, mendengar informasi Langsung telan aja ya? ditelan saja. Itu nanti akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Betul. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mendengar berita, isu, gosip tentang sesuatu, maka kamu harus fatabayyanu, tabayyun, cross check atas kebenaran berita itu. Jangan sampai kamu menerima begitu saja, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan terperosok pada penyesalan. Sudah kadung menerima berita itu, sudah kadung menganggap si A itu negatif, si A itu jelek, tahu-tahu tidak. Nah, kita akan
menyesal nantinya. Iya, Itu antara lain ayat itu jelas sekali, ayat yang mengarahkan kepada kita jangan mudah Baik. menerima isu, gosip, berita, informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, salah satu benefit atau manfaat nih Ya. dengan adanya perkembangan media sosial adalah bisa mendekatkan yang jauh. Contoh keluarga yang tinggalnya di luar negeri Ya. atau di daerah. Jadi terasa dekat dengan adanya fasilitas itu gitu ya kan. Tapi kalau menurut Pak Said, perlu nggak sih seorang muslim muslimah itu melek secara teknologi dan menggunakan media sosial dalam kesehariannya, artinya mengikuti perkembangan zaman? Ya sangat perlu, sangat perlu. Al-Quran sangat-sangat mendorong, bahkan mewajibkan agar umat Islam itu berperan. Jadi sebenarnya yang mengisi konten Media sosial itu sebenarnya kita orang Islam sebenarnya. Sekaligus dalam hal ini termasuk dakwah, mengajak masyarakat agar kembali ke jalan yang benar. Nah, dengan pelatihan yang sangat canggih ini kan akan lebih efektif dalam menyebarkan dakwah ini. Iya, Tidak harus menghadiri majelis taklim, misalkan dia orang sibuk, tidak harus berangkat kemana, tapi hanya cukup membuka online ya, Iya. apa itu melalui YouTube atau Betul. apa Google. Iya, Kita kan iya. langsung bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Iya. Tapi juga sebaliknya, alat yang kita harapkan menjadi alat yang sangat positif dalam menyebarkan dakwah atau mendekatkan kita yang jauh sehingga silaturahimnya lancar walaupun saudara kita di luar negeri, juga bisa memecahkan silaturahim. Nah, kalau kita difitnah melalui online, kemudian terjadi perpecahan, permusuhan gara-gara gosip yang disebarkan, ini juga jadi alat media ini bisa juga menjadikan persaudaraan itu pecah. Ya, ada hadis yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ada lagi falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, harus hormat kepada tetamu, harus hormat kepada tetangga. Lah kalau kita sedang ada tamu, kemudian kita sibuk dengan dengan membuka-buka iPhone saja, ya kurang hormat kepada tamu. Iya. Juga menyinggung perasaan tamu itu kan gitu. Apalagi tamunya misalkan orang yang lebih alim daripada kita, guru kita, atau orang yang lebih tua, paman kita atau kakak kita, itu kan harus kita hormat. Kalau kemudian kita sibuk dengan permainan ini, membuka-buka Facebook, Twitter, kurang hormat kepada tamu. Baik. Sebaiknya kalau ada tamu itu jauhkan dulu deh. Betul, kita simpan dulu lah gitu ya. Dulu lah, ya. Ya, ini ibaratnya seperti pisau. Ya, bermata Jadi, dua, betul. Di satu sisi kita bisa mendapatkan manfaat, Ya, tapi juga bisa menjadi mudah. Ya, Tergantung bisa bagaimana kita. mendekatkan persaudaraan yang lagi jauh, Ya. tapi juga bisa menjauhkan persaudaraan yang lagi dekat. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam lingkungan kita ya, terutama kaum muslim dan muslimin saat ini yang seringkali kita lihat prihatin, seringkali dibenturkan dalam hal-hal yang kadang-kadang belum tentu benar. Ya, Benar ya, Pak Said ya? Saya sendiri sering ceramah saya dipotong-potong kemudian disebarkan melalui medsos itu. Oh iya. Nah, seperti saya menjelaskan tentang madhab Syiah. Ah, Saya katakan, menurut orang Syiah, setelah Nabi Muhammad, pemimpin yang sah itu Sayyidina Ali. Ya. Oleh karena itu, Abu Bakar Umar pengkhianat, menyerobot haknya Sayyidina Ali. Ya. Loh, kata-kata muridnya dibuang. Masya Allah. Jadi akhirnya seakan-akan pendapat saya itu menganggap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pengkhianat. Waduh. Itu bahayanya di situ. Banyak lagi lah hal-hal yang lain juga, banyak contohnya ceramah-ceramah saya yang dipotong. Ya, media sosial bisa menjadi ajang silaturahim, tapi juga bisa memperburuk keadaan. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan bicarakan lagi mengenai hal ini dalam Risalah Hati. Media sosial merupakan media yang dapat diakses oleh siapa saja. Media sosial dijadikan sebagai ajang untuk berbagi informasi, tapi juga bisa menjadi ajang curhat. Secara sadar, curhatan yang dikirimkan ke media sosial dapat diketahui oleh khalayak ramai. Sehingga permasalahan pribadi yang harusnya ditutup-tutupi, kini menjadi konsumsi publik.
Apakah fenomena curhat masalah pribadi di media sosial ini adalah hal yang wajar? Kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya Pak Said. Iya. Media sosial sebagai sarana untuk menyambungkan silaturahim, sarana untuk mencari informasi, tapi juga banyak orang yang kurang edukasi, kurang kerjaan, malah akhirnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbuat kejahatan. Bagaimana Islam memandang itu dan bagaimana sih seharusnya kita bisa menyikapi media sosial supaya kita tidak terjerumus ataupun mudah terpancing dengan hasutan-hasutan yang menggunakan media sosial? Jadi permasalahannya kembali kepada orangnya, bukan media sosialnya kan, bukan medsosnya, tapi kembali kepada individu orangnya. Maka agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan contoh-contoh yang harus kita teladani. Kepribadian Nabi Muhammad, kepribadian para sahabat itu sangat mulia sekali. Yang harus kita contoh tutur katanya, sikapnya, perilakunya. Bagaimana ketika Nabi gembira, bagaimana ketika Nabi mendapatkan ujian, bagaimana Nabi bergaul dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, bagaimana Nabi bergaul dengan murid-muridnya, para sahabatnya. Itu semua contoh yang harus kita teladani. Artinya umat Islam seharusnya, seorang muslim seharusnya orang yang berkepribadian, yang kokoh kepribadiannya. Tidak mudah hanyut, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi dengan apapun. Dalam Al-Quran dikatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, tidak lepas kontrol. Jangan sombong, jangan bangga, jangan membusungkan dirinya, saya sukses. Namun bagaimana dengan teman-teman yang seringkali suka curhat, mencurahkan perasaan hatinya yang kalau sedang senang mungkin berbagi kebahagiaan nggak apa-apa ya. Tapi ini berbagi masalah, kegundahan, problemnya dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, dengan pekerjaannya. Sehingga akhirnya hampir semua teman-temannya itu menjadi perlu tahu gitu dengan situasi yang sedang dihadapi. Tanggapan dari Pak Said? Itu sebenarnya tidak boleh. Tuhan telah mempercayakan kepada kita semua sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dihormati, lebih mulia daripada selain manusia, hatta melebihi malaikat kita ini. Nah, mengapa kita mulia? Karena kita menerima amanat kehidupan ini sebagai pribadi, amanat sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, amanat sebagai anggota masyarakat, amanat sebagai warga umat Islam, warga bangsa Indonesia. Amanat itu sangat mulia, tidak boleh kelemahannya atau kekurangannya tidak boleh disebarluaskan. Berarti mengkhianati amanat itu. Apalagi, suami menceritakan kelemahan, kekurangan istrinya kepada orang lain. Apalagi yang dicurhati perempuan. Itu bahaya sekali itu. Oh iya, Pak Said. Istri curhat tentang suaminya, kejelekan, kelemahan, kekurangan suaminya kepada temannya. Apalagi teman itu laki-laki. Oh, udah itu awal bencana di tengah-tengah rumah tangga itu. Suami menceritakan kelemahan istrinya pada perempuan lain. Istri mencurahkan curhat tentang suaminya kepada laki-laki lain. Itu jelas awal malapetaka di tengah-tengah rumah tangga. Nah, tapi kalau saran dari Pak Said, kalau namanya kan masalah itu kan seringkali dihinggapi oleh seluruh manusia ya. Kemana dong hendaknya kita mengadu? Kita boleh curhat kepada orang tua, kepada kiai, guru, kepada seorang yang bijak, ingin mendapatkan nasihat, masukan, boleh. Tapi kalau diumbar, dibuka lebar-lebar melalui medsos, itu belum tentu positif, tapi yang jelas negatifnya akan terjadi. Jelas sekali membuka aib dirinya, membuka kekurangan keluarganya, membuka kelemahan dirinya, dan seterusnya. Ada satu hadis, saya lupa ya, kalau nggak salah hadis Tirmizi ya, yang mengatakan hendaklah kamu mengeluhkan atau segala sesuatunya itu hanyalah kepada Allah, walaupun hanya seutas tali sandali yang putus. Artinya hanya hal-hal yang remeh-temeh pun kita sebaiknya juga. Ya, memang pertama kali yang harus kita mohon pertolongan adalah Allah itu sendiri. Tapi bolehlah
kepada orang tua kita, kepada yang lebih tua, yang bijak, yang arif, itu boleh. Pada dasarnya Allah mengizinkan itu bukan berarti membuka aibnya, bukan, tapi mencari jalan keluar. Bagaimana baiknya kan gitu. Jadi kalau melalui medsos dengan bebas begitu, dengan kebablasan, itu kan berarti membuka kekurangannya diri sendiri, kelemahan keluarganya. Iya, betul. Kelemahan dia sebagai manusia yang bertanggung jawab jadi runtuh jadinya. Iya. Seakan-akan dia bukan manusia yang bertanggung jawab, manusia kerdil itu. Baik. Dan di awal tadi kita juga sempat menyinggung nih antara syiar dan juga riya dalam penggunaan media sosial ini. Ya. Nanti mohon penjelasan dari Pak Said Akil ya. Iya. Tapi tentunya kita lihat dulu informasi berikut ini. Ada banyak cara untuk menyebarkan informasi, terlebih lagi dengan adanya media sosial. Menjadikan syiar sebagai status di media sosial atau menyebarkan ajaran agama Islam dalam pesan berantai juga menjadi ajang berbagi kebaikan. Namun, bagaimana Islam melihat situasi ini? Lalu bagaimana cara menghindari riya? Pak Said, kita sambung lagi ngobrol-ngobrol seputar sosial media. Gimana caranya kita membedakan bahwa memang orang tersebut itu benar-benar dia ingin mensyiarkan ajaran dari Allah, atau jangan-jangan malah ingin mendapatkan respon yang positif aja, atau katakanlah riya dari masyarakat? Banyak sekali di antara kita yang kurang paham betul ya tentang perbedaan antara syiar dan riya. Ada bedanya dong. Kalau syiar, sebuah aktivitas yang dilakukan bersama untuk mensyiarkan, mesemarakkan ajaran Islam. Seperti adzan. Masa adzan pelan-pelan? Ya adzan harus keras dong. Talbiyah jamaah haji di Mekah Arafah ini. Ya harus keras. Masa pelan-pelan talbiyah? Syiar itu namanya. Seperti doa bersama, namanya istighotha. Kalau doa sendirian namanya munajat. Kalau di alun-alun atau apa, atau di lapangan namanya istighotha. Ya harus keras, supaya orang tahu inilah agama Islam. Di sini ada agama Islam. Misalnya kita masuk ke salah satu desa, ada suara adzan, oh di sini berarti masyarakat Islam. Kan gitu. Dari suara adzan yang keras itulah kita tahu di sini ada masyarakat Islam tinggal di sana. Itu bukan riya, sama sekali bukan riya. Sedangkan yang riya? Yang riya adalah kalau perilaku pribadi. Sebentar, belum selesai yang tadi syiar tadi. Ada lagi yang banyak orang tidak paham, melakukan zakat. Orang bagi-bagi zakat ramai, zakat aja dipamer-pamerkan. Betul, zakat harus dipamerkan. Supaya orang tahu umat Islam solidaritas satu sama lain. Iya. Kedua, supaya orang tahu bahwa si A ini zakat. Kalau nggak dipamerkan, nanti jangan-jangan disuudzoni. Orang menyangka orang kaya nggak zakat itu, kan gitu. Tapi bukannya katanya kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri. Itu sedekah. Itu sedekah. Nah, beda dengan sedekah, jariyah, infak. Itu sebaiknya diam-diam, jangan ada orang tahu. Tapi kalau zakat sebaiknya dipamerkan. Sholat tahajud, sholat duha, sholat kita simpan. Harus kita simpan. Tapi sholat berjamaah 5 waktu, ayo rame, ayo sholat, ke masjid, bondong-bondong, yang rame, yang syiar. Jadi nih kalau saya boleh ambil kesimpulannya, kalau sesuatu yang sifatnya wajib, rukun, itu kita sebar luaskan. Tapi kalau untuk yang sunnah-sunnah gitu, udah kita untuk diri kita sendiri. Coba gitu. Bayangkan banyak sekali orang non-muslim tertarik ketika tentara Amerika dan NATO menyerang Irak dulu. Banyak sekali yang masuk Islam. Karena melihat bagaimana sholatnya orang Islam. Kok ada persamaan dalam salat itu, nggak ada perbedaan. Bagaimana cara makan bersama orang Islam. Walhasil dengan syiar Islam itu menarik bagi orang non-muslim kemudian masuk Islam. Apalagi kalau melihat misalkan ada zakat, orang kaya menyantuni, mengeluarkan zakat kepada fuqara, masakin. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita kasat mata membedakan, oh nih orang ini tujuannya memang benar, baik untuk syiar. Oh ini enggak, dia tujuannya sebenarnya riya gitu. Kita jangan sampai terpancing, malah kita mengagung-agungkan sahabat kita yang masih lah, artinya niatannya itu belum tulus dalam berbuat gitu. Bisa nggak sih? Mencapai ketulusan itu berproses. Tidak bisa siapapun sekali beramal langsung tulus.
anak kecil, ayo dong belajar yang rajin supaya kamu lulus. Kalau nanti kamu akan jadi pegawai, kamu akan jadi tentara, kamu akan jadi pilot. Sampai menjadi mahasiswa pun masih termotivasi hal-hal seperti itu. Awalnya juga mungkin belum Iya, tergerak, masih disuruh-suruh dulu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ilmunya udah meningkat, mulai ada kearifan, menjadi PNS atau pejabat atau tidak itu bukan urusan. Yang penting saya berilmu, saya punya kelebihan dari yang lain, itu aja. Tapi kenyataannya juga dalam dunia media sosial juga banyak fitnah di dalamnya, Pak Said. Gimana nih kita seharusnya bersikap? Sebenarnya fitnah-menfitnah itu perbuatan dosa besar. Lebih besar daripada pembunuhan. Quran mengatakan, Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ada lagi dalam ayat lain, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya, akibat dampaknya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau pembunuhan semua orang kan jijik, atau semua orang juga menghindar, atau semua orang juga menilai hal itu sangat buruk. Tapi kalau fitnah merusak tatanan masyarakat, menggoncang kerukunan masyarakat, membangkrutkan persatuan dan kesatuan masyarakat dari sebab fitnah. Jadi kalau orang melakukan dosa, minum arak, minum khamr, mabok, orang mengatakan, oh dia pemabok, jelek. Ada orang misalnya berbuat selingkuh, itu jelas melanggar agama. Kalau fitnah tidak jelas bahwa itu merusak agama, melanggar agama, tapi ternyata dampaknya akan panjang. Oleh karena itu Quran menegaskan, jauhilah fitnah, karena fitnah itu sesungguhnya lebih besar, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Mungkin inti dari bincang-bincang kita seputar media sosial bahwa Islam tidak melarang kaumnya untuk menggunakan sosial media, justru malah kita harus melek, harus banyak berperan dalam perkembangan zaman ini. Kita harus mengisi muatan-muatan di sosial itu dengan isi yang baik. Betul, dengan syiar, dengan ajaran-ajaran yang positif, yang baik, mana yang negatif, jangan kita ikut malah memperkeruh suasana, malah kita membantu menyebarluaskannya. Ibarat tadi seperti kayak pisau bermata dua ya, bisa menjadi kebaikan tapi juga bisa mengandung banyak mudaratnya. Dalam Al-Quran tegaskan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus saling mengingatkan ke jalan yang benar, dan harus kita saling menghimbau satu sama lain dengan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi dalam episode mendatang, tentunya masih dalam Risalah Hati, informasi Islami, jiwa muslimin sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.